Inna unasan min ummati sayatafaqqahuna fid din wa yaqra'una al-Qur'an. Ini juga termasuk mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad, bagaimana Nabi menjelaskan tentang keadaan yang akan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, tentang keadaan umatnya, tentang keadaan akhir zaman, di mana akan datang setelah baginda Nabi unasan min ummati sayatafaqqahuna fid din. Ada sekelompok manusia daripada umatku, kata Nabi, sayatafaqqahuna fid din. Mereka belajar menimba ilmu tentang agama, mengaji, nyantri, mendalami ilmu agama. Wa yaqra'una al-Qur'an. Kemudian setelah mereka pandai, pintar, mereka baca Al-Qur'an. Mereka jelaskan kandungan dan arti yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka berbicara tentang agama. Wa yaquluna. Setelah mereka menjadi orang yang alim, yang pintar di dalam masalah agama, kemudian mereka mengatakan na'til umara fanusibu min dunyahum. Setelah mereka pandai tentang urusan agama, setelah mereka faqih, menjadi seorang fuqaha, menjadi orang yang alim, menjadi ulama, menjadi tokoh yang mumpuni keilmuannya di dalam agama, lalu kemudian mereka mengatakan na'til umara. Sekarang saatnya kami mendatangi para penguasa-penguasa negeri ini. Na'til umara. Apa tujuannya? Fanusibu min dunyahum, agar kami mendapatkan dunia mereka, proyek dari mereka, harta dari mereka, keuntungan dunia dari mereka. Nah, ini yang masuk dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad, man talabal ilma li arba'ah dakhalan nar. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, tapi tujuannya untuk apa? Li talabid dunya. Salah satunya adalah li talabid dunya, untuk mencari dunia, untuk mencari keuntungan dunia, maka dakhalan nar, ilmunya akan memasukkan mereka ke dalam neraka Allah, wal iyadzubillah. Jadi sahihin niyah, luruskan niat, mencari ilmu, menimba ilmu, niatkan hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari keuntungan dunia, bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk dijadikan sebagai menyombongkan ilmunya di hadapan para ulama, atau mendebati para sufaha, orang-orang bodoh, sehingga dirinya tampak menjadi orang yang pintar, yang pandai, yang alim. Maka fasahihin niyah, belajar, mencari ilmu, nyantri, tujuannya yang pertama mencari ridha Allah, lalu kemudian menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, ya, dari orang lain. Dan ilmu kita pelajari tidak lain lil amal, untuk kita amalkan sebagai harapan kita kelak akan menjadi orang yang beruntung dan selamat di akhirat, bukan untuk mencari keuntungan dunia daripada penguasa. Nusibu min dunyahum. Setelah kami pintar, setelah kami alim, setelah kami menjadi tokoh, setelah kami menjadi ulama, saatnya sekarang kita mendatangi, mendekati para penguasa-penguasa. Tujuannya apa? Nusibu min dunyahum, agar kita mendapatkan keuntungan dunia dari mereka. Nah, ini enggak benar. Ngajinya enggak benar, nyantrinya enggak benar, belajarnya enggak benar, ya.
wa na'taziluhum bidinina, jangan khawatir, na'taziluhum bidinina, walaupun kami mendekati para penguasa yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang banyak praktek salah ya secara agama. Ini zaman dulu ya. Jadi para ulama di zaman dulu mereka itu lebih memilih untuk mengambil jarak dengan para penguasa, karena di zaman dulu banyak penguasa-penguasa yang zalim, kebijakan-kebijakan mereka tidak pro dengan agama, dengan syariat. Maka ada istilah al-ulama'ud dunya, ulama'us su'. Ada yang dikatakan dengan para ulama su', ulama dunia, ulama yang hanya mencari keuntungan dunia. Dan yang kedua ada ulama'ul akhirah, ulama yang ikhlas, yang semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa na'taziluhum bidinina, walaupun kami mendekat dengan para penguasa, na'taziluhum, kami menjauhkan diri kami dari mereka, bidinina, dengan agama kami. Artinya apa? Kami akan menjaga agama kami walaupun kami mendatangi para penguasa, mendekati para penguasa, kami akan menjaga agama kami. Agama kami akan selamat, hati kami akan selamat, tujuan dan niat kami akan selamat walaupun kami mendatangi dan mendekat dengan para penguasa. Tapi dikatakan wala yakunu dzalika, itu tidak akan mungkin seseorang ketika mendekati para penguasa-penguasa yang zalim, tidak akan mungkin agamanya terselamatkan, tidak akan mungkin mereka mampu menjaga agama-agama mereka. Ketika seseorang itu mendekat kepada orang-orang yang salah, maka sedikit banyak dia pasti akan melakukan juga kesalahan. Artinya jangan kemudian mengatakan kami akan mendatangi para penguasa, tapi jangan khawatir, agama kami akan selamat, kami akan menjaga agama kami, kami akan menjauhkan agama kami, menjauhkan dari mereka bidinina, dengan agama kami. Artinya agama kami akan selamat, akidah kami akan selamat, kami tidak akan melakukan kesalahan, niat kami lurus semata-mata mencari ridha Allah. Dikatakan la yakunu dzalika, itu tidak akan mungkin, karena orang ketika mendekati penguasa-penguasa yang zalim, pasti agamanya tidak akan selamat, pasti sedikit banyak dia akan melakukan kesalahan juga. Maka menjauhlah dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, diantaranya adalah para penguasa-penguasa, karena di sana ada praktek riswah, ada praktek kebijakan-kebijakan yang tidak pro agama dan syariat. Kama la yujtana minal qatadi illa syauquh. Ini perumpamaan bagaimana seorang ulama tidak akan mungkin selamat agamanya tatkala mereka berdekatan dengan penguasa dan sering mendatangi penguasa, menjilat, menjadi ulama penjilat penguasa. Kama la yujtana minal qatadi illa syauq, sebagaimana tidak akan didapat dari memetik buah dari pohon kotat. Pohon kotat itu
pohon yang banyak durinya. Durinya banyak, walaupun misal ada buahnya, ketika kita ingin memetik buahnya, sedikit banyak kemungkinan tangan kita pasti akan terkena duri daripada pohon kotat itu. Tidak mungkin tangan yang memetik, yang ingin mengambil buah dari pohon kotat, tangannya akan selamat dari duri-duri yang ada di pohon kotat tersebut. Sama dengan seorang ulama mengatakan, na'taziluhum bidinina, walaupun kami berdekatan, mendatangi, bercampur baur dengan para penguasa, agama kami akan selamat, niat kami akan selamat. La yakunu zalika, itu tidak akan mungkin. Karena bagaimana mungkin seseorang yang berdekatan dengan orang-orang yang zalim, yang cenderung melakukan kesalahan, tidak akan melakukan kesalahan. Sebagaimana orang yang ingin mengambil yang ingin mengambil buah dari pohon kotat yang banyak durinya, tangannya tidak akan selamat dari duri yang ada di pohon kotat. Karena dia mendekat, tangannya dia mendekat. Walaupun tujuannya adalah mengambil buah, tetapi kemungkinan besar tangannya akan luka, akan terkena duri yang ada di pohon kotat. Maka tidak mungkin dikatakan tangan saya akan selamat, tangan saya tidak akan terkena duri, walaupun saya ingin mengambil buah yang ada di pohon kotat. Karena tangannya mendekat. Itu sama halnya dengan para ulama yang mendekati para penguasa, yang mendatangi para penguasa. Kadzalika la yujtana min qurbihim illal khataya. Kadzalika, sebagaimana tangan ini tidak selamat dari duri-duri yang ada di pohon kotat dengan tujuan mengambil buahnya kotat, la yujtana min qurbihim illal khataya. Para ulama yang mendekat dengan para penguasa, mereka tidak akan selamat dari kesalahan-kesalahan para penguasa. Artinya para ulama-ulama yang mendekati para penguasa, sedikit banyak pasti juga akan melakukan kesalahan. Sebabnya apa? Sebabnya mendekati para penguasa, mendatangi penguasa yang zalim tentunya. La yujtana min qurbihim, tidak akan didapat daripada mendekati para penguasa yang zalim illal khataya, kecuali juga kesalahan, sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh mereka para penguasa-penguasa yang zalim. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, idza malat qulubul ulama ila dunya wa ahliha salabahallahu yanabi al-hikmah. Jika hati para ulama itu sudah condong kepada dunia, idza malat qulubul ulama ila dunya, jika hati-hati para ulama itu sudah mulai condong kepada dunia, sehingga sudah mulai mendekati penguasa, datang kepada penguasa, tujuannya nusibu min dunyahum, maka Allah salabahallah ya nabi al-hikmah, maka Allah akan mencabut sumber-sumber mata air hikmah. Ya nabi al-hikmah, sumber-sumber mata air hikmah, sehingga ulama-ulama yang mendekati para penguasa tidak memiliki ilmu hikmah, tidak akan menjadi ulama yang bijak, ya. Wa atfa'a masabihal huda min qulubihim, dan kecondongan hati mereka kepada dunia akan memadamkan masabihal huda, lampu-lampu hidayah, lampu-lampu petunjuk yang ada di dalam hati mereka. Sehingga hati-hati para ulama yang mendatangi, mendekati
para penguasa-penguasa yang zalim, di dalam hati mereka sudah tidak ada lampu-lampu petunjuk dan hidayah, serta tidak ada ilmu hikmah yang ada di dalam hati mereka. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan para ulama-ulama yang menjadi menteri? Banyak ulama kita yang menjadi menteri, bahkan ada ulama yang menjadi wakil presiden, bahkan menjadi presiden. Bukan mendekati penguasa, justru menjadi penguasa, menjadi presiden. Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin, dan para ulama-ulama yang lain sering didatangi oleh para penguasa. Maka hadis ini bukan secara mutlak ulama tidak diperbolehkan untuk bergaul mendatangi para penguasa. Kiai Maimun Zubair itu sering datang ke istana berjumpa dengan presiden, ya. Jadi hadis ini bukan secara mutlak, bukan secara umum tidak boleh mendatangi dan bergaul dengan para penguasa atau bahkan menjadi penguasa. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di Mesir secara terang-terangan meminta jabatan untuk menjadi bendahara kepada penguasa Mesir. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat di dalam urusan ekonomi. Jadi kalau misal ada seorang kiai, seorang ulama yang mampu memberikan maslahah, maka masuk di dalam sistem pemerintahan, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Jadi para kiai-kiai, para ulama yang masuk di dalam kekuasaan, tujuan mereka adalah ingin mewarnai undang-undang ini dengan nilai-nilai agama dan syariat, serta ingin memberikan nasihat, ya. Jadi kita jangan suudzon. Zaman sekarang jangan suudzon. Ada kiai yang datang ke penguasa dikatakan penjilat, misal kiai penjilat, ulama penjilat. Urusan penjilat atau tidak itu adalah urusan hati. Jangan lalu kemudian kita mengatakan ketika ada ulama datang kepada presiden, oh itu kiai ulama minta proyek misal. Itu suudzon. Dari mana kita tahu? Ya, itu suudzon. Kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon, apalagi kepada para kiai, para ulama, kepada para guru-guru kita. Jadi konteks hadis ini adalah ketika di mana penguasa adalah penguasa yang zalim, lalu kemudian para ulama yang mendatangi mereka tujuannya jelas. Yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah apa? Nusibu bidun min dunyahum, agar meminta keuntungan dunia, agar meminta keuntungan dunia, menjual ilmunya dengan apa? Dengan keuntungan dunia. Atau yang kedua yang dilarang, tapi kalau ingin mewarnai undang-undang dengan nilai-nilai agama, ingin memberikan nasihat kepada para penguasa, maka itu diperbolehkan, termasuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua yang tidak diperbolehkan mendekati para penguasa jika tujuannya ridho terhadap kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Jadi dua, boleh mendekati para penguasa, bahkan masuk di dalam sistem pemerintahan ketika satu, ingin memberikan maslahah kepada umat melalui jalur apa? Jalur kekuasaan, menjadi DPR,
masuk dalam pemerintahan, tujuannya ingin memberikan kemaslahatan kepada umat dan rakyat. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kemudian memberikan nasihat kepada para penguasa. Yang tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan dunia. Lalu kemudian ridha terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, atau bahkan mendorong kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap agama dan syariat. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka kita belajar, luruskan niat, apa tujuan kita. Kita belajar semata-mata yang pertama mencari ridha Allah, lalu kemudian menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, sekaligus ketika kita dibutuhkan menghilangkan kebodohan daripada orang lain, serta kita belajar lil amal, untuk kita amalkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menjadi kiai, bukan supaya punya pengikut santri dan murid, bukan. Itu bonus. Ketika kita itu memiliki ilmu, maka Allah akan mengirimkan orang-orang yang membutuhkan kita menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.